Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masobihudzulam. Amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa menyimak tausiah-tausiah yang dikirim melalui channel Rahmatul Ummah. Mudah-mudahan tausiah-tausiah yang sudah kami kirimkan lewat channel Rahmatul Ummah bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan berkahnya bisa menjadikan kebahagiaan kita hidup di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat channel Rahmatul Ummah rahimakumullah, bahasan kita kali ini masalah waktu yang sial. Yang dimaksud dengan waktu yang sial adalah waktu yang tidak dipergunakan untuk beribadah. Sementara waktu yang diberkahkan oleh Allah yaitu waktu yang dipergunakan untuk beribadah. Salah satu contoh, ada kisah zaman terdahulu, ada seorang suami bersumpah kepada istrinya bahwa suami tersebut tidak akan mempergauli istrinya kecuali pada waktu yang sial. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan berganti bulan. Akhirnya seorang suami tersebut merasa ada penyesalan setelah mengatakan bahwa dia tidak akan meniduri istrinya kecuali pada waktu yang sial. Untuk menjawab masalah yang terjadi pada diri suami tersebut, akhirnya dia ini mencari fatwa kepada para alim ulama. Apa yang dimaksud dengan hari yang sial? Nah, sudah bertanya kepada beberapa orang ulama, ternyata ulama tersebut berfatwa wa qalu innal ayyama kullaha mubarakah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh hari itu adalah diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari yang sial. Akhirnya suami itu kebingungan. Berarti tidak ada harapan bahwa suami itu tidak bisa tidur lagi dengan istrinya. Karena apa? Tidak akan menemukan hari yang sial. Karena hari ciptaan Allah adalah seluruhnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul dalam hati, mungkin ulama-ulama ini sepakat bahwa hari-hari yang diciptakan oleh Allah adalah hari yang diberkahkan. Lalu mencari ya, jawaban ulama lain yang berbeda dengan ulama yang pernah ditanyainya. Akhirnya si suami ini bertemu dengan salah seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Aziz. Lalu diceritakanlah oleh suami ini kepada Syekh Abdul Aziz, wahai Syekh Abdul Aziz, saya bersumpah beberapa waktu ke belakang bahwa saya tidak akan mempergauli istri saya, dengan arti saya tidak akan meniduri istri saya kecuali
kalau ada waktu yang sial. Apakah yang dimaksud dengan waktu yang sial? Pertanyaan suami tersebut. Dijawab dengan berbalik bertanya Syekh Abdul Aziz itu kepada suami tersebut. Kata Syekh Abdul Aziz, hal sholaita, apakah engkau pada hari ini sudah melaksanakan sholat? Maka jawab pria tersebut, la, saya belum sholat. Kata Syekh Abdul Aziz, padhul jauzataka fa inna hadzal yaum mas'umun laka. Karena engkau belum melaksanakan sholat 5 waktu pada hari ini, maka hari ini adalah waktu yang sial. Maka engkau pergilah ke rumah untuk kembali tidur bersama istrimu. Inilah waktu yang sial, waktu yang tidak dipergunakan untuk kamu, yaitu tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Berarti, Masya Allah, waktu yang sial itu adalah waktu yang tidak dipergunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu yang diberkahkan oleh Allah adalah waktu yang dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, karena suami tersebut belum melaksanakan sholat, maka hari-harinya itu adalah dinamakan hari yang sial. Dan celakanya, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu sial untuk dirinya. Kenapa? Sebab nanti di akhirat akan mendapatkan siksa yang seberat-beratnya. Juga menjadikan sebab sial kepada kehidupan yang lain. Mana contohnya? Pada zaman dahulu kala, ada salah seorang pejabat negara yang mengarungi lautan dengan menaiki sebuah perahu. Setelah naik ke atas perahu, lalu berlayarlah ke tengah lautan. Ketika seorang pejabat tersebut sedang mengarungi lautan, melihat kejadian yang aneh luar biasa. Apa kejadian itu? Kejadian itu yang dilihat oleh pejabat tersebut, ternyata ikan yang ada di lautan itu saling memangsa. Dengan arti kanibal, ikan makan ikan. Ya, sehingga timbul dalam perasaan pejabat itu bahwa sebentar lagi mungkin akan datang musim kemarau. Ini buktinya ikan yang satu dengan yang lain saling makan, saling mangsa. Ketika seorang pejabat mempunyai pikiran seperti itu, lalu ada suara yang tidak nampak siapa yang punya suara itu, yang dinamakan Hatib. Kata Hatib, wahai pejabat negara, ya, prasangkamu itu sangat salah. Ikan makan ikan bukan berarti sebentar lagi akan datang musim kemarau. Melainkan, di laut ini beberapa waktu yang lalu, pernah ada orang yang suka meninggalkan sholat, mencuci muka di air lautan ini. Sehingga tetesan air muka orang yang meninggalkan sholat kembali jatuh ke laut ini. Sehingga dirasakan oleh ikan-ikan yang hidup di laut ini tidak lagi enak. Karena apa? Sudah dipakai mencuci muka oleh orang yang suka meninggalkan sholat. Sehingga dirasakan si ikan-ikan laut ini tidak lagi airnya nyaman untuk kehidupan mereka. Sehingga ikan ini saling memangsa kepada ikan yang lain. Itulah. Jadi orang yang suka meninggalkan sholat sial untuk dirinya dan bisa membuat sia juga kepada yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mempergunakan waktu untuk beribadah, agar dicatat bahwa waktu yang kita lalui adalah waktu yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak tercatat menjadi orang yang sial,
yang tidak mempergunakan waktu untuk beribadah. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.